Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia Setiapeni dari Prodi Perbankan Syariah kelas 5D NIM 63010200125. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Ibu Fadila Kurniawati MAK. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengambilan keputusan dalam investasi. Yang pertama kita bahas adalah apa sih pengertian dari investasi. Investasi itu sendiri adalah suatu penanaman dana yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan dalam bentuk aset dengan tujuan dan harapan akan mendapatkan suatu keuntungan di masa yang akan datang. Jadi bisa jangka pendek ataupun jangka panjang. Kemudian kenapa sih pengambilan keputusan investasi itu sangat penting bagi perusahaan? Karena ketika kita sudah melakukan investasi itu artinya dana yang kita keluarkan itu sudah relatif besar dan tidak dapat kita peroleh dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian ketika kita sudah melakukan investasi itu artinya kita sudah terikat jangka panjang, yang mana ini kita tidak bisa memperoleh dana investasi kita itu dalam waktu yang sebentar. Jadi kita dapat memperoleh keuntungan dan yang kita investasikan itu dalam jangka waktu yang panjang juga. Yang kemudian ketika kita sudah melakukan investasi itu artinya kita sudah terikat atau menaruh harapan yang besar antara perusahaan kepada yang kita investasikan itu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar nantinya dan bisa menutup semua biaya-biaya yang sudah kita keluarkan. Kemudian ketika kita sudah melakukan investasi itu artinya keputusan dalam melakukan investasi ini kan berjangka panjang. Jadi apabila kita salah dalam melakukan investasi ini itu dapat berdampak fatal atau bahkan bisa terjadi kerugian pada suatu perusahaan terkait. Nah, kemudian ada apa saja sih jenis-jenis dari investasi? Jenis-jenis investasi itu ada beberapa ya, terutama di Indonesia itu sudah banyak sekali ya teman-teman. Yang pertama itu mungkin ada emas. Nah, emas di sini itu kita investasinya menggunakan emas yang batangan, bukan emas yang perhiasan. Kemudian ada juga deposito, kemudian ada reksadana, kemudian ada properti. Nah, properti di sini itu bisa kita ambil contoh membeli suatu lahan atau tanah, kemudian kita membangunnya, kemudian kita bisa menjual ketika harga tersebut sedang naik. Selanjutnya itu ada metode penilaian investasi. Yang pertama itu ada PBB atau payback period. Nah, metode ini bertujuan untuk menutup dana yang sudah dikeluarkan untuk investasi dengan menggunakan aliran kas masuk yang sudah diperoleh. Nah, metode PBB ini memiliki beberapa kelemahan. Salah satu diantaranya yaitu mengabaikan nilai waktu atau uang dan mengabaikan proses setelah PBB dilakukan, mengabaikan nilai data. Namun kelemahan-kelemahan di atas itu bisa kita atasi dengan melakukan modifikasi pendekatan discounted payback period. Yang kedua itu ada metode NPV. Metode NPV ini bertujuan untuk menghitung selisih nilai sekarang dari proses dan selisih nilai dari investasi. Nah, metode NPV ini juga memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya itu untuk memahami potensi keuntungan dari suatu proyek investasi yang dilakukan saat menghitung modal. Yang selanjutnya itu metode NPV ini juga berguna untuk membantu pelaku bisnis seperti perusahaan dalam mengevaluasi kelayakan proses bisnis atau investasi. Metode NPV ini juga memiliki kelemahan diantaranya yaitu sensitif yang tinggi terhadap tingkat diskonto dikarenakan metode perhitungan merupakan hasil penjumlahan beberapa arus kas yang sudah dihitung dengan tingkat suku bunga. Metode NPV ini juga sangat sensitif terhadap perubahan estimasi arus kas, masa depan, nilai sisa, dan biaya modal. Yang selanjutnya itu ada metode penelitian IRR, di mana metode penilaian IRR ini merupakan metode penilaian investasi untuk mencari tingkat bunga, mengutamakan nilai sekarang dari aliran kas neto. Yang terakhir itu ada metode penelitian IRR. Metode penelitian IRR ini adalah metode penelitian investasi untuk mencari tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang dari aliran kas neto yang diinvestasikan. Pada saat IRR tercapai, maka NPV itu sama dengan 0. Maka saat menghitung IRR perlu dicari data NPV yang positif dan data NPV yang negatif. Metode IRR ini juga memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya itu NPV ini memberikan sumbangan atas nilai waktu yang menjadikannya pendekatan yang lebih baik daripada teknik penilaian investasi seperti periode pengembalian dan tingkat pengembalian akuntansi.
Jadi dapat diambil kesimpulan pada penjabaran saya bahwa pengambilan keputusan investasi pada suatu perusahaan itu sangatlah penting, yang mana ini dapat berpengaruh baik dan buruknya suatu perusahaan. Jika kita tepat melakukan investasi itu bisa berarti kita dapat memberikan keuntungan yang lebih banyak kepada perusahaan. Namun jika keputusan investasi yang kita berikan kepada suatu perusahaan itu salah, itu akan berdampak buruk pada suatu perusahaan. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.